Di era sekarang, TikTok bertumbuh sangat-sangat pesat. Dan tahukah Anda, salah satu penghuni TikTok yang sangat banyak adalah generasi Z. Mereka orang-orang yang lahir tahun 95 hingga 2010. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda bisa menaklukkan pasar anak muda ini? Bagaimana cara jenius yang bisa kita lakukan agar mereka ini pada luluh sama kita-kita dan akhirnya mau sukarela mengeluarkan uangnya buat kita? Kalau Anda penasaran, tonton video ini sampai beres. Oke kawan-kawan semua, saya pribadi lahir tahun 91. Tolong Anda percaya saja, jangan paksa saya mengeluarkan KTP. Saya tahun 91 itu artinya adalah saya generasi milenial. Ada hal yang berbeda ketika sekarang saya adalah generasi milenial, ketika berhadapan dengan orang-orang yang sekarang berada generasi Z, ya, ataupun generasi zilenial, saya bahasa guyonannya. Apa itu? Yang perbedaan paling mendasar adalah, ya jelas berbeda, tanggal lahirnya berbeda, usia sangat berbeda. Nah, saya akan bahas itu. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara Anda sekarang bagi para pelaku bisnis, para UMKM, para startup bisa memanfaatkan TikTok dan sosial media lainnya untuk bisa mendapatkan pasar-pasar generasi Z. Nah, tentu kita harus tahu dulu perbedaan mendasarnya antara Z dan Y ataupun Y ataupun milenial itu apa. Poin penting yang perlu Anda catat ketika Anda sekarang pengen berjualan kepada orang-orang yang generasi Z adalah Anda harus mengedepankan yang namanya adalah kreativitas ataupun inovasi. Mereka selalu ingin segala hal yang sifatnya itu baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang memang berbeda dibandingkan yang lainnya. Beda dengan generasi kita para milenial. Ada kalanya ketika pola itu terulang itu gak jadi isu. Tapi kalau misalkan pasar-pasar Z, pasar-pasar anak muda gitu kan, kalau misalkan sesuatu itu berulang, terulang-ulang, berkali-kali, gak ada yang baru, gak ada kreasi sama sekali, bagi mereka itu sangat menjenuhkan. Bosan. Mereka akan cenderung untuk pindah ke lain hati, pindah ke brand yang lain. Sekali lagi, maka inovasi dari bisnis Anda sendiri, kreativitas tim Anda sendiri sangat menentukan apakah mereka nanti pada akhirnya mau beli produk Anda atau tidak. Itulah kenapa fitur yang ada di TikTok itu sangat menunjang untuk melakukan itu. Adanya filter-filter, adanya sebuah musik-musik, membuat akhirnya mereka bawa jadi gue banget gitu. Karena inilah gue, inilah orang-orang yang lahir tahun 95 sampai tahun 2010, generasi Z. Maka sekali lagi, ketika Anda ingin menjual sebuah produk, menyasar pasar Z, cobalah berkreasi dengan berbagai macam konten. Anda polakan sebagai orang yang bikin kontennya, tapi jangan sampai pola tersebut terbaca oleh mereka. Hari Senin Anda ngapain? Selasa Anda ngapain? Rabu Anda ngapain? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Anda ngapain? Terus dibikin sebuah skenario yang itu selalu terlihat baru. Ada aja yang baru di bisnis Anda, ada aja yang baru di promosi Anda, selalu ada yang baru di campaign Anda. Itu nomor satu. Lakukan inovasi dan kreativitas setinggi mungkin, semaksimal mungkin. Itulah generasi Z. Nomor dua, ketika kita menyasar pasar Z, sadar tidak sadar, mereka itu lebih percaya pada manusia dibandingkan pada perusahaan. Itulah kenapa sekarang banyak sebuah akun bisnis yang mereka tuh memunculkan aspek humanity-nya. Panggil aku dengan sebutan Deon, panggil aku dengan sebutan Al, dan segala macamnya. Karena mereka pengen ngomong sama manusia. Mereka nggak percaya sama merek. Mereka nggak percaya sama brand yang cuma sekedar, itu cuma jualan. Aku pengen dilayani, aku pengen diservis. Aku kalau nanya pengen dijawab. Lu siapa emang di belak ini gitu. Maka apa hambatan buat kalian? Jadilah sehumanis mungkin. Jadilah brand yang punya personality. Jangan cuma sekedar bikin brand yang ini kayaknya perusahaan, ini mah namanya SOP, ini mah ya, ini mah KPI, ini mah kayak template banget jawabannya gitu ya. Orang Z kesuka template, orang Z lebih suka humanity-nya keluar. Ya ketawa, Maka penggunaan emoticon sangat sering dikeluarkan oleh orang-orang Z. Sedih ya sedih, mewek ya mewek, bangga ya bangga, ketawa ya ketawa, hahi gitu ya. Nah silakan itu pun Anda lakukan dalam menggarap pasar Z. Dengan cara apa? Menjual orangnya, bukan perusahaannya. Nah, kalau Anda sekarang punya karyawan, makanya apa yang dilatih? Yang dilatih adalah personal brandnya. Bukan cuma sekedar produk brandnya. Ajarkan mereka bagaimana cara melayani customer. Tentunya customer di sana generasi Z. Ya, maka sekali lagi, penting buat Anda ya untuk meyakinkan mereka dari sisi manusianya, bukan dari perusahaannya. Nomor tiga yang juga tak kalah penting lagi dan seringkali ini dilupakan adalah bahwa mereka itu orang-orang yang sangat pragmatis. Beda sama kita, sama saya orang yang sangat idealis ya. Kalau pragmatis lebih kepada mengedepankan sesuatu yang seperti itu praktis.
Makanya kenapa tips-tips yang di TikTok yang Anda share dalam waktu 1 menit atau 30 detik yang gampang langsung dirasakan sama orang itu cenderung viral dibandingkan tips-tips yang terlalu lama. Saya nge-share tentang personal branding di TikTok, kelamaan bangun personal branding, kapan jadinya? Tapi kalau ke tips closing misalkan, tips bagaimana make upan, tips memutihkan, tips apa, sangat cepat. Kenapa? Karena pragmatis. Emang ilmu lu bisa dipraktekin? Kagak. Kalau kagak bisa dibuktiin dalam waktu cepat, ya gak usah ngomong, bahasnya gitu. Ini adalah orang-orang Z. Bikinlah sebuah konten, sebuah campaign, sebuah produk yang akan cepat dirasakan seketika. Salah satu brand kita, ya Fiberfit gitu ya, kita bikin launching dengan goal awalnya adalah membantu mereka mendapatkan berat badan yang ideal. Dalam hal ini adalah menurunkan berat badan. Sampai pada akhirnya kami mendapatkan sebuah data yang sangat-sangat luar biasa. Ternyata mereka untuk disuruh nurunin berat badan itu terlalu kayak, kok kenapa gue harus nurunin berat badan? Gue pengen jadi diri gue sendiri. Kalau gue gendut ya gue gendut gitu loh. Kalau gue langsing, gue langsing. Kalau gue hitam ya gue hitam. Gue putih putih gitu. Tolong jangan ganggu saya. Dari hasil riset tersebut akhirnya saya ubah narasi dan positioningnya. Bahwa jadilah diri Anda sendiri. Jadilah ideal versi kamu sendiri. Kenapa? Ternyata mereka itu suka yang kayak begitu. Jangan paksa mereka untuk nurunin berat badan. Mereka nggak mau. Kalau mereka doyannya ngemil, ya biarkan saja dia ngemil gitu. Jadilah diri Anda sendiri. Jadilah percaya dengan diri Anda sendiri. Itu adalah campaign-campaign yang dinarasikan kepada orang-orang memang generasi Z. Ya, mereka lebih suka sesuatu yang sifatnya itu pragmatis. Maka sekarang pun narasinya kita ubah. Kalau dulu fokusnya adalah nurunin berat badan, sekarang fokus menciptakan badan yang sangat ideal versi kamu sendiri. Bahkan yang lebih pragmatisnya lagi adalah kalau lu sekarang sulit BAB ibaratnya, minum ini besok BAB deh gitu kan. Saking cepat ngefeknya. Itu nomor 3. Nomor 4 yang juga tak kalah penting lagi adalah bahwa pada saat Anda berjualan ke generasi Z, Anda harus paham bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat-sangat penasaran. Jadi selalu ingin memenuhi kaidah keponess-nya gitu ya. Dia pengen tahu akan sesuatu yang baru terus. Nah, maka silakan gunakan elemen penasaran ini, durasinya, volumenya lebih tinggi lagi dibandingkan biasanya untuk memicu rasa penasaran orang-orang generasi dari Z ini sendiri. Sehingga apa? Nanti pada saat Anda berjualan, Anda launching, Anda dapat perhatian dari mereka. Bayangkan teman-teman, semua orang sekarang bikin konten, semua orang sekarang nulis, semua orang bikin video. Bagaimana Anda bisa muncul di benak mereka? Ya tadi, ciptakan rasa penasaran sehingga orang menanti-nanti dan orang nonton gitu loh. Silakan Anda gunakan unsur penasaran ini untuk menyasar pasar generasi Z. Dengan demikian harapannya adalah nanti bisnis Anda pada saat menyasar generasi Z dengan pola-pola seperti tadi bisa bertumbuh signifikan. Dan ada sebuah data menarik juga ternyata kawan-kawan, kalau orang generasi Z itu lebih cenderung suka belanja langsung dibandingkan online. Mereka keponya lewat online, tapi senangnya megang langsung. Beda dengan milenial. Nah ini menarik. Walaupun mereka sekarang kondisinya katakanlah lagi kondisi pandemi, kalau ada kesempatan untuk jalan keluar, zilenial ikutan keluar. Nah, tambahannya buat Anda adalah tetap nanti at the end, online-onlinenya online, tetaplah bikin distribusi offline-nya agar menyasar pasar zilenial, pasar Z ini lebih masif lagi. Itu adalah tentang perbedaan mendasar antara milenial dan juga Z, dan itu bisa Anda pakai dalam aktivitas jualan Anda. Sekali lagi, ada cara khusus yang lebih jenius, yang lebih proven untuk bisa menangkap, menyasar pasar Z. Sebelum menggunakan strategi, pastinya Anda harus kenali dulu mereka seperti apa. Baru bikin promo-promo dan campaign-nya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga ini bisa membantu kawan-kawan semua dalam menggarap pasar yang sangat besar nantinya, yaitu pasar generasi Z. Semoga Anda bisa tumbuh signifikan dan dapatkan omset yang sangat maksimal untuk memonetis pasar Z ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.